Inni ma'aka ya masrur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa wabarakatuh. MTA, dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini. Saya Nasir Ahmad masih dapat menjumpai Anda tentunya di acara yang sama, di mana kita akan membahas khutbah Jumat Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu ta'ala minasnihil aziz. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkenaan dengan khutbah Jumat Hazrat Khalifatul Masih pada tanggal 25 Mei 2018 di Baitul Futuh, Morden, London. Ini berkenaan dengan khilafat berkah dari Allah. Nah, untuk membahas tema pada kesempatan kali ini, pemirsa, telah hadir bersama kita Bapak Maulana Basuki Ahmad. Dan langsung saja pemirsa kita sapa Bapak Basuki. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya Bapak pada kesempatan kali ini? Kabar saya alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak, seperti yang Bapak ketahui kita akan membahas khutbah Jumat pada tanggal 25 Mei ini berkenaan dengan khilafat. Nah, bagaimana menurut Bapak, ini banyak sekali timbul pertanyaan mengapa khilafat disebut berkah dari Allah. Kemudian kan banyak belakangan ini tumbuh di berbagai jemaat lain yang mengatasnamakan mereka mendirikan khilafat juga. Nah, apakah khilafat-khilafat mereka ini juga disebut dengan berkah dari Allah? Ya. Jadi memang berbicara mengenai khilafah ini bukan domain di Ahmadiyah saja. Bahwa kita tahu bahwa dalam Al-Quran pun banyak sekali yang menyebutkan itu bahwa sejak zaman sebelum Rasulullah SAW diutus, istilah khilafah pun sudah ada. Bahkan berkenaan dengan Nabi Adam alaihissalam pun Allah Ta'ala mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, tapi kemudian mengalami distorsi pemahaman ke belakang ini bahwa ada sekelompok orang yang mengusung spirit khilafah, bahkan sudah mengklaim mendirikan khilafah. Namun realitanya adalah bertolak belakang dengan ciri-ciri yang digambarkan bahwa khilafah akan membawa kedamaian. Khilafah akan menjadikan kita jauh dari rasa takut. Khilafah akan memperkuat ibadah kita. Alih-alih dari itu justru juga muncul kelompok di dalam Islam juga yang juga anti khilafah anehnya, bahwa mereka berkaca dari peristiwa masa lalu bahwa khilafah juga menimbulkan kekacauan. Mereka tidak ingin terjadi lagi. Ya memang ketika digambarkan di Al-Quran juga ketika ada dialogis ya antara malaikat dengan Allah SWT ketika Allah Ta'ala merencanakan akan mendirikan khilafah. Apakah engkau akan qalu ataj'alu fiha ma yufsidu biha wa yasfiku dima? Apakah engkau akan menjadikan khilafah ini yang menimbulkan kekacauan dan menumpahkan darah? Sehingga bagi kelompok yang melihat fenomena dan sejarah ini tidak perlu ada khilafah. Namun kita lihat bahwa bagi kita Jemaat Ahmadiyah, karena 25 Mei ini kan menjelang hari khilafah dalam jemaat kita, Hudzur memberikan banyak uraian ini kan berkenaan dengan menyambut hari khilafat dan berikan jawaban bahwa khilafah adalah berkah dari Allah SWT. Nah, apa berkahnya? Pertama memang khilafah ini tidak diberikan kepada siapa saja, bersyarat ya. Karena beliau dalam awal khutbah ini mengutip surah ayat istikhlaf ya, yang membicarakan mengenai masalah khilafah. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, dalam surah An-Nur ayat 56. Nah, Hudzur menjelaskan bahwa nikmat khilafah ini bersyarat. Dan janji ini bukan sebuah nubatan, bahkan lebih tegas lagi adalah janji. Janji ini tidak diberikan kepada sembarang orang, tetapi bersyarat kepada orang-orang yang dalam pandangan Allah Ta'ala beriman dan beramal soleh, menurut ukuran dan standar Allah Ta'ala. Nah, bagaimana kemudian kita dan Hudzur memberikan pengajaran kepada kita bahwa khilafah ini berkah, namun ada juga tantangan di sini. Hudzur menjelaskan bahwa bagaimana kita yang sudah mendapatkan nikmat khilafah ini dapat berkah itu. Nah, Hudzur menekankan di dalam bagian ayat tadi ada satu bagian ayat yang mengatakan ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Bahwa dengan khilafah kita akan mendapatkan berkah dari khilafah jika
dengan kita memiliki khilafah, etos ibadah kita meningkat, ubudiyat kita meningkat, kemudian la yusyrikuna bi syai'in, artinya tauhid kita semakin kuat. Dengan kita dengan kita memperkuat ubudiyat kita, kemudian memperkuat tauhid kita, baru kemudian berkah itu akan kita dapatkan. Nah, juga di berikutnya Huzur menekankan bahwa yang dituntut dari kita supaya kita tidak mahrum dari berkah khilafah ini adalah kita harus menciptakan perubahan di dalam perilaku dan keadaan kita. Kalau tidak ada perbedaan ya, antara yang sudah memiliki khilafah dengan yang menentang khilafah misalnya. Yang memiliki khilafah tetapi dengan konsep yang berbeda yang menimbulkan kekacauan, pembunuhan, kekerasan dan sebagainya. Maka apa yang menarik? Nah, kita harus memberikan bukti bahwa memang kita adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat khilafah dan kita juga tidak mahrum dari berkat khilafah. Sehingga Huzur menekankan dua aspek tadi, bahwa peningkatan ibadah, kemudian penguatan tauhid semakin kuat di dalam hati kita. Kemudian dibarengi dengan di tataran perilaku terjadi perubahan diri ke arah yang lebih baik. Baru dengan gambaran-gambaran yang kita perlihatkan, kita memberikan bukti bahwa kita memang memiliki khilafah dan kita mendapatkan berkah-berkah dari khilafat itu. Jadi memang kontradiktif lah, kita lihat kan juga ada ISIS misalnya kan klaim punya khilafah juga, tetapi kan setiap harinya kerjanya membunuh, mengebom dan sebagainya, bikin kacauan. Bagaimana bisa dikatakan akan mendatangkan berkah kalau yang digambarkan justru ketakutan, kekacauan, ya, pembunuhan, intimidasi dan sebagainya. Dan ini yang menjadi pembeda khilafah di dalam Islam Ahmadiyah dengan khilafah yang diusung oleh kelompok-kelompok lain, termasuk juga mungkin yang mengusung khilafah dalam konteks sebenarnya kepentingan politik. Ini yang kemudian sebenarnya adalah kelompok-kelompok yang menentang adalah juga anti terhadap konsep khilafah untuk kepentingan politik. Nah, kita jauh dari konsep semacam itu. Nah, berkenaan dengan khilafat ini, kita di jemaat ini pun dituntut untuk selalu taat gitu. Nah, kenapa kita harus taat gitu, Pak, di khilafat ini, dan kenapa bisa dikatakan bahwasannya kalau kita taat kepada khilafat, kita juga taat kepada Rasulullah SAW. Padahal kan sangat jauh sekali ini kan, antara Rasulullah dan zaman sekarang gitu, Pak. Ya, kita harus kembali kepada apa yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, bahwa ada sebuah hadis mengatakan man ata'ani faqad ata'allah wa man asani faqad asallah wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asu amiri faqad asani. Jadi barang siapa yang mentaati Allah, barang siapa yang mentaatiku, dia taat pada Allah. Barang siapa yang mendurhakaiku, berarti dia mendurhakai Allah. Barang siapa yang taat kepada amirku, maka sebenarnya dialah taat kepadaku. Siapa yang mendurhakai amirku, dia akan mendurhakai aku. Jadi memang ketaatan ini berjenjang. Jadi amir ini kan juga diutus oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga diutus oleh Allah SWT. Menentang amir yang diutus oleh Rasulullah SAW adalah bentuk penentangan terhadap Rasulullah. Menentang Rasulullah berarti menentang pada wujud yang mengutus Rasulullah. Nah, apa kaitannya dengan hadis ini dengan khilafat? Kan yang dibicarakan di hadis tadi kan amir. Nah, Huzur menjelaskan bahwa di dalam mata rantai kepemimpinan dalam Islam yang kemudian ada 4 fase itu sampai pada fase khilafah ala minhaji nubuwah. Nah, khilafah ala minhaji nubuwah Huzur menjelaskan sebagai adalah amir terbesar. Bahwa karena Hadrat Masih Maud Islam juga disebut Khotamul Khulafa. Nah, Khotamul Khulafa sebagai amir yang terbesar itu juga dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Artinya kalau kita tidak menerima khilafah itu, bahkan di ayat tadi al-istikhlaf di bagian akhir dikatakan waman kafaru ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang ingkar, barang siapa yang mengingkari nikmat, ya. Ingkar di sana kan juga tidak mensyukuri. Waman kafaru, barang siapa yang kufur nikmat khilafat itu ada konsekuensinya. Dikatakan oleh Allah SWT sendiri, mereka adalah faulaika humul fasiqun. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Nikmat diberikan tapi kemudian ditolak, bahkan ditentang. Nah, itu bentuk kefasikan. Nah, sebaliknya kalau kita menerima khilafah itu dan kita mentaatinya,
pada hakikatnya kita mentaati Rasulullah. Karena Rasulullah juga menyebutkan kedatangan khilafah alamin hanibin juga. Kemudian di dalam ayat Al-Quran juga Allah SWT menyebutkan juga mengenai masalah khilafah. Ketaatan pada khilafah adalah ketaatan pada Rasulullah SAW, dan ketaatan pada Rasulullah adalah ketaatan pada Allah SWT. Jadi ketaatan inilah ketaatan yang bersifat berjenjang. Gitu. Dan ini juga Pak, berkenaan dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam, di khutbah Huzur pada kesempatan kali ini pun beliau menyinggung juga berkenaan dengan para penentang. Bahkan para penentang ini juga sampai menghancurkan tempat-tempat bersejarah yang Hazrat Masih Maud alaihissalam biasa melakukannya. Nah, bagaimana kita menyikapi para penentang ini, Pak? Ya memang Huzur kemudian beralih kepada suatu peristiwa yang terjadi di kota Sialkot. Jadi sebuah masjid yang sangat bersejarah di dalam Jumat kita, di dalam perjalanan hidup Hazrat Masih Maud Islam, ya. Beliau sering melewatkan waktu beliau di masjid tersebut di Sialkot, kemudian dirusak oleh sekelompok orang yang mengklaim sebagai maulwi, sebagai ulama, sebagai orang-orang yang mengerti Islam, dan mereka seakan-akan dengan menghancurkan tempat tersebut telah berjuang untuk Islam. Ini kan sangat ironis, ya. Di mana-mana Jemaat Ahmadiyah pekerjaannya adalah membangun masjid. Justru penentang Jemaat Ahmadiyah di mana-mana berusaha menghancurkan masjid. Padahal janji Rasulullah, barang siapa yang membangun masjid di muka bumi ini, di dunia ini akan dibangunkan rumah di surga nanti, kan. Nah, ini kerjaan orang Ahmadiyah, di mana-mana bangun masjid. Ya. Tetapi bagaimana menghadapi kondisi tersebut, ya? Huzur memberikan nasihat yang sangat menyejukkan. Dan memang kita tidak pernah mengambil hukum di tangan kita. Huzur di mana-mana, dan kita sudah sangat paham bahwa kita tidak boleh mengambil hukum di tangan kita. Jadi kita serahkan kepada aparat sebagainya dalam konteks hukum. Dalam konteks menghadapi semacam itu ada suatu petunjuk dari Huzur radhiyallahu taala bin Al-Aziz. Beliau mengutip satu ayat dalam surah Yusuf ayat 87, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kesedihan dan tangisan dukaku aku persembahkan hanya kepada Allah Ta'ala. Peristiwa penyerangan, penghancuran masjid kita di Sialkot pasti melukai hati, perasaan para Ahmadi, ya, yang ada di seluruh dunia ini. Namun bagaimana mensikapinya? Huzur menekankan bahwa dengan mengutip ayat tadi, kesedihan dan tangisan dukaku aku persembahkan hanya pada Allah. Kita hanya merata pada Allah Ta'ala. Karena masjid adalah Baitullah, rumah Allah yang kita dirikan itu untuk kepunyaan Allah Ta'ala. Nah, jadi kita semakin menunduk pada Allah Ta'ala. Kita hanya memasrahkan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang akan menjaganya. Ya. Allah Ta'ala juga akan menggantinya. Satu masjid dihancurkan, di berbagai tempat juga akan dibangun lebih besar lagi. Dan kita lihat setelah peristiwa Sialkot kan kemudian Huzur bagaimana ketika lawatan ke Amerika, ya, ke benua Amerika itu beberapa masjid yang dibangun, yang diresmikan oleh beliau. Nah, dalam konteks ini juga beliau menekankan juga. Huzur sangat memahami bahwa peristiwa itu sangat menggoncangkan emosional para Ahmadi. Tapi Huzur menasihatkan tentu kita memiliki ikatan emosional dengan bangunan tersebut. Namun pernyataan ikatan terluhur, ya, kita mengenang masjid itu karena Hazrat Masih Maud banyak melewatkan waktu di sana. Tentu kita juga sangat teriris hati kita, ya, kita terpukul, kita sedih, ya. Kita memiliki ikatan emosional dengan tempat bersejarah tersebut. Namun belum menekankan ikatan terluhur, ikatan yang paling agung kita dengan Hazrat Masih Maud itu bukan kepada benda-benda semacam itu. Ada yang lebih luhur lagi. Belum menekankan tidak hanya dengan menjaga bangunan-bangunan peninggalan Hazrat Masih Maud, melainkan adalah mengamalkan ajaran Hazrat Masih Maud alaihissalam itu yang memiliki ikatan yang paling luhur. Dan dengan menjalinkan diri dengan nizam khilafat pasca kewafatan beliau. Artinya dengan meraih hal-hal yang telah diajarkan Tuhan demi mengambil manfaat dari nikmat khilafat, dengan memperbaiki standar ibadah, dengan mengamalkan perintah-perintah ilahi, dan dengan meningkatkan standar ketaatan. Untuk itu kita harus berupaya mengupayakan hal-hal itu. Jadi pesan beliau, kita harus justru dengan peristiwa itu lebih memperkuat hubungan dengan Hazrat Masih Maud Islam, mengamalkan nasihat-nasihat beliau, ajaran-ajaran beliau, ya, sehingga hubungan kita dengan khilafat semakin erat. Itu yang dinasihatkan menghadapi itu. Nah, kemudian Pak, di khutbah di selanjutnya Huzur juga menerangkan ada pertanyaan yang timbul. Ini berkenaan dengan apa tujuan kedatangan khalifah. Nah, bagaimana? Ya.
bisa. Tadi kita di awal sudah bicara mengenai berkat-berkatnya, ya, kemudian nikmat-nikmat khilafah itu, berkat-berkatnya bagaimana kita raih. Nah sebenarnya khilafat ini didirikan di muka bumi dan kemudian juga sampai di akhir zaman ini, ya, khilafah alamin haji nubuwah di akhir zaman ini didirikan. Itu tujuannya apa sih? Nah Hadrat Masih Maud menekankan di sini bahwa tujuan utama dari tegaknya khilafah ini adalah islah. Islah artinya adalah perbaikan, bahwa kapanpun dan dimanapun suatu kaum sudah mengalami kerusakan dan sudah menjadi sunnatullah, Allah Ta'ala kirim utusannya. Ya. Jadi ibarat penyakit rohani, penyakit itu kan kalau penyakit-penyakit ringan cukup mantri, ya, cukup mungkin dokter-dokter umum. Tapi kalau sudah mulai berat dokter-dokter spesialis, ya, kemudian penanganan juga harus spesialis juga. Nah, demikian juga dalam masalah kerohanian, demikian itu. Jadi khilafah ditegakkan kembali itu adalah untuk melakukan islah, perbaikan. Perbaikan ini bersifat internal dan juga eksternal. Tadi lebih banyak aspek internal, ya, kita di awal itu. Nah di sini beliau menekankan bahwa tujuan khilafah ini ditegakkan adalah untuk perbaikan. Coba perhatikan mata rantai generasi umat manusia yang bermula dari Hadrat Adam. Setelah berlalu masa yang panjang, ketika itu kondisi amal perbuatan manusia sudah mulai melemah. Ini siklus. Ya, siklus ada masa melemah. Ketika amal perbuatan manusia melemah, kita lihat bagaimana sepak terjang perilaku umat manusia sudah tidak, kadang-kadang tidak layak juga disebut manusia. Kemudian manusia melupakan tujuan utama kehidupannya. Jadi seakan-akan bahwa tujuan hidupnya hanya di dunia ini saja. Nah khilafah itu datang untuk mengingatkan, mengembalikan, mengenalkan kembali inilah tujuan kehidupan kita sebagai manusia. Itu pentingnya khilafah. Kemudian mereka katanya melupakan kitab Allah Ta'ala. Makanya Rasulullah juga menubuatkan suatu masa Quran hanya tinggal tulisan. Dan bagaimana khilafah di dalam Jamaat Ahmadiyah menghidupkan kembali untuk kembali kepada kitabullah. Bahkan Jamaat Ahmadiyah memiliki program menerjemahkan Al-Quran dalam 70 bahasa dunia. Sekarang kita sudah selesai sampai 17 dengan target 100, ya. Itu menggambarkan bagaimana bahwa dengan khilafah bagaimana menarik umat manusia kembali pada kitab Allah Ta'ala itu. Dan kemudian mereka yang terjauh dari jalan dan petunjuk Allah Ta'ala. Jadi bimbingan-bimbingan dari khalifah. Nah ini kita lihat di dalam Jamaat Ahmadiyah. Dengan Muslim Television Ahmadiyah, kita setiap Jumat malam bisa mengikuti, di Indonesia, ya, bisa mengikuti khutbah secara langsung. Kita mendapatkan siraman rohani yang terus tidak pernah putus. Kita mendapatkan hidangan-hidangan vitamin rohani yang terus menyehatkan rohani kita. Ini gambaran bahwa ini tujuan khilafah telah ditegakkan kembali, benar-benar dirasakan di dalam khilafah Islam Ahmadiyah. Nah ini yang orang tidak paham, bahwa seakan-akan ada fobia juga, bahwa yang tidak paham mengenai konsep khilafah di dalam Ahmadiyah seakan-akan akan bertujuan politik, kekuasaan sebagainya. Tidak. Khilafah kita khilafah kepemimpinan rohaninya. Sehingga bagaimana dengan bimbingan-bimbingan seorang khalifah kita dikenalkan kembali tujuan hidup kita apa. Kemudian kembali kepada kitab Allah Ta'ala. Kemudian memberikan bimbingan jalan-jalan menuju Allah Ta'ala. Petunjuk-petunjuk beliau tidak pernah habis pada khalifah kita ini. Ini yang ditekankan di dalam khutbah ini. Gitu. Kemudian Pak, di materi selanjutnya pun Huzur menerangkan kembali itu tentang keutamaan salat sunnah itu. Keutamaan salat sunnah ini seperti apa keutamaannya? Ya memang mengenai masalah salat ini itu kelanjutan dari ayat istikhlaf. Di sana diperintahkan untuk mendirikan salat, membayar zakat. Memang sangat penting di tempat huzur yang lain juga menekankan salah satu keberkatan khilafah akan kita raih jika kita juga terus memperbaiki sholat-sholat kita. Nah, kenapa huzur menekankan juga di sini masalah sholat nafal? Ini sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa jika kita ada kekurangan-kekurangan di dalam sholat fardu kita, karena dalam hadis yang masyhur, amal perbuatan manusia pertama yang dihisab, diperhitungkan adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, insya Allah amal yang lain pun baik. Jika sholatnya rusak, ini juga akan menjadi gambaran amal yang lain pun rusak. Nah, jika di dalam sholat fardu kita ada kekurangan-kekurangan, maka lihat bagaimana sholat sunnahnya.
kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sholat fardu itu kemudian ditutupi dengan sholat sunnah. Karena itu di dalam Jumat kita sholat sunnah ini sangat ditekankan. Sholat nafil pun sangat ditekankan. Kita lihat bagaimana di dalam 10 syarat biat juga sholat tahajud misalnya, ya, belum lagi yang sholat sunnah yang lain, sholat nafil yang lain. Karena di mana ada kekurangan di dalam sholat fardu, maka sholat sunnah itu yang kemudian berperan untuk menutupi kekurangan-kekurangannya. Kemudian Pak, setelah Huzur menerangkan tentang sholat sunnah tadi, keutamaan-keutamaan yang luar biasa tadi, kemudian Huzur juga menerangkan untuk kita para Ahmadi menghindari yang namanya sifat lagau, ya, seperti itu. Nah, banyak juga pertanyaan, kenapa harus menghindari, apa manfaat yang bisa kita dapat jikalau kita menghindari sifat lagau itu sendiri? Ini sebenarnya juga bagaimana Huzur menarik berkelanjutan, bagaimana alur dari khutbah ini, beliau menarik mengenai masalah sholat tadi. Kemudian beliau tarik kepada surah Al-Mu'minun, bagaimana qad aflahal mu'minun. Ya. Salah satu ciri orang-orang mukmin yang berhasil adalah dia alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, Huzur menekankan dengan mengutip sabda Hadrat Mas'ud, dikatakan bahwa jika orang-orang melaksanakan sholat dengan khusyuk, secara otomatis mereka menjauhi perbuatan lagau. Ya. Lagau ini dalam bahasa Arab, mungkin dalam bahasa kita sebenarnya adalah perbuatan yang sia-sia. Kita ini dalam kehidupan sehari-hari selalu memperhitungkan untung dan rugi, plus minus dan sebagainya. Kita selalu hitung-hitungan. Ya, dalam masalah finansial pun hitung-hitungan. Nah, di dalam amal perbuatan juga Allah Ta'ala mengajarkan kita juga harus hitung-hitungan. Perhitungkan apakah di sana banyak manfaatnya atau di sana banyak mudorotnya. Nah, di dalam hukum Islam, jika sesuatu itu banyak mudorotnya biasanya dilarang dalam Al-Quran. Walaupun tanpa menafikan ada manfaatnya. Misalnya ketika Al-Quran bicara mengenai khomer, judi, di sana juga mengatakan Al-Quran tidak menutup mata bahwa di sana juga ada manfaat. Ya, misalnya khomer itu juga bisa dimodifikasi menjadi sebuah obat misalnya kan. Banyak sekali obat-obat yang juga ambil dari sana. Nah, tapi ketika sesuatu itu banyak mudorotnya, maka kemudian dilarang. Nah, lagau itu adalah hal-hal yang sia-sia. Selalu kita diajarkan untuk memperhitungkan apakah kita berbicara ini ada manfaatnya atau tidak. Apakah kita menonton ini ada manfaatnya atau tidak. Kita mendengarkan ini ada manfaatnya atau tidak. Kita diajak untuk selalu hitung-hitungan. Nah, ketika kita mampu untuk hitungan semacam itu, kita akan bisa menangkap mana yang lagau, mana yang manfaat. Nah, sholat ini mengajarkan kepada kita dengan kehusuan sholat kita selalu memperhitungkan. Daripada kita gunakan untuk hal-hal yang lagau tidak ada gunanya, lebih baik kita kuatkan sholat khusyuk. Semakin khusyuk itu juga akan menjadi pengajaran bagi kita untuk meninggalkan hal-hal yang lagau. Di sini juga dijelaskan bahwa sebagai buah dari menghindari perbuatan lagau akan timbul perhatian untuk melakukan pengorbanan harta. Nah, bagian ayat berikutnya surah Istighfar juga dikatakan untuk membayar zakat, pengorbanan harta. Orang yang mampu mengorbankan harta, karena orang sudah mampu menghindari hal yang lagau. Orang yang berat untuk mengorbankan harta, karena masih tarikan kepada duniawi itu masih sangat kuat. Pergi ke tempat-tempat belanja yang tidak ada gunanya. Kan kita diajarkan sebenarnya, kalau kita belanja itu apa yang kita butuhkan. Bukan kita inginkan. Saya ingin beli itu. Bukan saya butuh itu, saya perlu itu. Ya. Nah, dalam konteks lagau ini, dikatakan bahwa ia akan mampu melakukan pengorbanan harta jika dia sudah mampu menghindari perbuatan lagau. Dan ia mulai merasakan keadaan orang-orang lainnya. Bahwa daripada saya buang semacam itu, kadang-kadang orang kita lihat makan di restoran, makan pun tidak habis. Ya. Kemudian orang tidak berpikir bahwa banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang membutuhkan. Nah, dia akan selalu berpikir ya, bahwa dengan kita mampu mengorbankan harta ini, kita juga akan berpikir orang lain masih banyak yang butuh. Luar biasa. Pada kesempatan kali ini memang banyak sekali bahan-bahan yang bisa kita tarik dan sangat menarik untuk kita bahas, Bapak. Tapi masih ada lagi berkenaan dengan keutamaan ketaatan para keteladanan para sahabat Rasulullah, namun dikarenakan dengan waktu yang tidak mencukupi begitu, Pak. Mungkin kita bisa sambung pada kesempatan lainnya. Kami ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak di studio kami, di studio MTA Internasional Indonesia. Dan kita harus mengakhiri jumpa kita pada kesempatan kali ini dan harus mengakhiri juga
program pada kesempatan kali ini. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kita bersama Bapak Maulana Basuki Ahmad berkenaan dengan khilafat adalah berkah dari Allah. Semoga kita dapat mengambil taufik dan manfaat dari pembincangan kita pada kesempatan kali ini. Saya Nasir Ahmad bersama kru yang bertugas pada kesempatan kali ini mohon undur diri dari hadapan Anda. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.